Halo pemirsa, saya Muzdafar kembali menyapa Anda di Kilas Nusantara siang Rabu 20 April. Kali ini kami akan menyajikan 3 informasi seputar pengamanan dan juga persiapan mudik Lebaran 2022. Pemirsa, semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri, semakin gencar pula persiapan mudik yang dilakukan berbagai pihak. Misalnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meningkatkan status siaga 1 untuk penanganan mudik Lebaran kali ini. Hal ini guna mengantisipasi prediksi 14,9 juta lebih pemudik yang akan masuk ke Jawa Barat. Persiapan mudik via darat juga dipersiapkan Bina Marga Wilayah 1 Jawa Tengah dengan melakukan pemeliharaan pada Jalan Pantura, mulai dari jalur lingkar Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Dengan total jalan yang sudah diperbaiki adalah sepanjang 2.160 meter. Pemeliharaan berupa penambalan lubang serta perawatan jembatan juga dilakukan dengan harapan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas saat mudik Lebaran nanti. Tidak hanya jalur darat, jalur mudik via laut juga mengupayakan keamanan dan kenyamanan maksimal. PT Pelindo Regional 1 Belawan mulai menyiagakan mobil Sinar X atau X-Ray di Pelabuhan Bandar Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Pengamanan ekstra diterapkan untuk mengantisipasi penyelundupan barang terlarang serta satwa dilindungi. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meningkatkan status siaga untuk penanganan mudik Lebaran tahun 2022. Hal ini karena diperkirakan 85 juta orang akan mudik di tahun ini. Setelah sebelumnya selama 2 tahun tidak diizinkan karena pandemi COVID-19. Hal itu diungkapkan Ridwan Kamil usai menggelar rapat koordinasi penanganan COVID-19 dan persiapan mudik Lebaran di Gedung Sate Bandung Selasa 19 April. Untuk mengantisipasi kemacetan, pemerintah akan memberlakukan satu arah atau one way di jalur tol di Jawa bagian utara dari Jakarta, Cirebon, Brebes hingga ke Surabaya. Sedangkan bagi warga Jawa Barat terutama di kawasan Bandung Raya yang mudik ke arah Priangan Timur, Jawa Tengah hingga Jawa Timur diharapkan menggunakan jalan arteri di jalur Jabar Selatan. Emil memprediksi akan ada 14,9 juta pemudik yang akan masuk ke Jawa Barat dan 9,2 juta orang pergi mudik baik dalam provinsi maupun luar provinsi. Yang akan mudik ke Jawa Barat sekitar 14,9 juta. Dan orang Jawa Barat yang keluar dari rumahnya untuk mudik baik dalam provinsi atau luar provinsi itu 9,2 juta. Nah ini tentu siaga 1 kita akan terus karena sudah 2 tahun tidak mudik. Untuk memonitor dan melakukan pengamanan serta rekayasa jalur, Jabar menyiapkan sekitar 500 posko yang tersebar di jalur mudik. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Dalam rangka persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2022, Bina Marga Satuan Kerja Satker Pelaksana Jalan Nasional PJN Wilayah 1 Jawa Tengah melakukan pemeliharaan pada Jalan Pantura mulai dari jalur lingkar Pemalang sepanjang 800 meter, Pekalongan 400 meter, dan Batang 960 meter. Dengan demikian total jalan yang sudah diperbaiki adalah sepanjang 2.160 meter. Adapun pemeliharaan lainnya berupa penampalan lubang, perawatan sejumlah jembatan, pengecatan media jalan, serta spot pemeliharaan lainnya yang ditargetkan rampung seluruhnya pada H-10 Lebaran. Pejabat pembuat komitmen 1.2 Bina Marga Wilayah 1 Jawa Tengah, Nyoman Yasmara, saat pengawasan perbaikan jalan pada Selasa 19 April mengatakan, pemeliharaan jalan yang dilakukan menghabiskan anggaran sebesar 3,5 miliar rupiah. Khusus perbaikan sekaligus pengaspalan jalan ditargetkan selesai pada Selasa malam. Adapun sisa pengerjaan lainnya selesai H-10. Dengan demikian jalur Pantura bisa dilintasi pemudik dengan aman dan nyaman. Kegiatan yang penanganan dari BPK kami dari ruas Pemalang, Pekalongan, Batang sampai Lelen, yaitu kami melaksanakan untuk persiapan jalur Lebaran ini. Kami sudah melaksanakan beberapa pemeliharaan seperti kegiatan full milling mesin atau CMM di daerah Batang kurang lebih sepanjang 960 meter, terus di daerah Pekalongan kurang lebih 400 meter kanan kiri, terus di lingkar Pemalang kurang
Bina Marga mengharapkan perbaikan Jalan Raya Pantura dapat memberi keamanan dan kenyamanan bagi pengendara maupun pemudik yang melewati jalur Pemalang sampai Batang, sekaligus mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang berlubang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dan selalu memperhatikan Untuk mendukung keamanan dan kenyamanan dalam masa mudik Lebaran 2022, PT Pelindo Regional 1 Belawan mulai menyiagakan mobil Sinar X atau X-Ray milik Balai Karantina Belawan di Pelabuhan Bandar Deli Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Manajer Umum PT Pelindo 1 Belawan Hairul Ulya pada Selasa 19 April menjelaskan, pengamanan ekstra dilakukan guna mengantisipasi penyelundupan barang terlarang serta satwa dilindungi yang berpotensi dibawa oleh penumpang datang maupun calon penumpang yang akan berangkat. 2 pekan jelang Idul Fitri, pihaknya mulai melakukan pengamanan ekstra dan mendirikan posko mudik. Diprediksi puncak kepadatan penumpang akan terjadi pada H-5 Lebaran yang berasal dari Tanjung Priuk, Jakarta dan Tanjung Balai Karimun. Hal ini karena PT Pelni telah menambah jadwal KM Kelut untuk pulang pergi tujuan Pelabuhan Bandar Deli, Batu Ampar, Batam, dan Tanjung Priuk menjadi seminggu 3 kali. Persiapan konsentrasi terminal penumpang adalah rangka menampung kegiatan arus mudik khususnya di wilayah Belawan. Nah, terkait dengan hal itu, pelabuhan dalam hal ini Pelindo Belawan sudah menyiapkan diantaranya 1 ruangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksin booster atau vaksin ketiga bagi calon penumpang yang belum melaksanakan vaksin. Dan di saat yang sama kami juga bekerjasama dengan pihak dari Angkatan Laut yang juga saat ini menyediakan 1 kegiatan mobil X-Ray terhadap kegiatan dan aktivitas calon penumpang yang akan mengunjungi Pelabuhan Belawan. Untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang kapal laut, PT Pelni akan menambahkan frekuensi keberangkatan dan akan menambahkan armada kapal KM Doro Londa yang akan tiba di Pelabuhan Bandar Deli pada tanggal 22 April. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Untuk mengantisipasi kemacetan dan penumpukan di libur Lebaran nanti, ada baiknya kita mengikuti instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan mudik lebih awal ya pemirsa. Dapatkan terus informasi terkini yang bisa Anda akses di laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan UCTV. Kami akan kembali menyajikan informasi menarik seputar Ramadan di Kilas Nusantara sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.